Ketika diserang-serang terus ya tentu pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benerang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Itu dulu. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyidik yang sangat humanis hari ini telah melakukan pemeriksaan dengan baik, di mana dokter Richard dapat memberikan keterangan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Itu menurut kami sangat perlu diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat utama Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direktur Krimsus, Pak Wadir Krimsus, Pak Kanit, Pak Panik, semua sangat humanis dan kami merasa sangat diperlakukan dengan sangat amat baik. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Apa banyak kita dengan fakta yang abang temukan lah. Begini, mengenai pokok materi yang sudah kami berikan dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, kami tidak bisa buka karena kami memiliki strategi pembelaan. Tentu kami akan hadapi proses hukum dan menghormati proses hukum. Tetapi yang pasti bagi kami, laporan ini jauh daripada dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Kami memiliki dasar mengatakan demikian. Artinya abang yakin ini bahwa klien abang itu nggak ada unsur pidana. Begini, kami tidak yakin hanya berdasarkan apa yang kami sampaikan. Kami yakin berdasarkan fakta dan pembuktian. Bukti-bukti yang sudah kami lihat, kami yakin bahwa ini jauh daripada dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Dilaporkan apa bang? Dugaannya? Ya itu bisa ditanyakan kepada teman-teman penyidik atau Pak Kabid Humas. Tapi dalam rangka ini kami menyampaikan bahwa sekali lagi Dr. Richard sudah menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya dan juga memberikan BAP, menuangkan semuanya dalam berita acara pemeriksaan dengan sangat amat baik dan seluas-luasnya dan sebebas-bebas. Ada berapa pertanyaan, Bang? Kita nggak itu. Ya. Dari jam berapa? Dari jam 11 tadi. Kurang lebih. Ini aja itu dok. Aku mungkin nggak bisa spill, tapi mungkin ya jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Aku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di BAP. Aku ngelihat apa ya yang laporinnya juga, mohon maaf ya menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi, belinya juga terindikasi barangnya bukan barang palsu, bukan barang asli ya, bukan barang asli, bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacara aku tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja gak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, ya minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan, atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen itu ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satu pun nggak ada korban. Bahkan yang lapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Juga kebetulan apa dengan adanya ini mungkin tidak selaras kan ini. Ya, apa kita komunikasikan, kita kan sudah masuk ke proses hukum ya, kita hadapi proses hukum. Tapi begini, tadi Dr. Richard sudah menyampaikan sedikit bahwa yang dilaporkan salah satunya adalah perlindungan konsumen. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang namanya konsumen itu pasti mengkonsumsi. Sedangkan apa yang tadi kami lihat, semua produk-produk yang diperlihatkan tidak ada satupun yang dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah pelapor dapat disebut sebagai konsumen? Karena seluruh produk yang dihadirkan tidak pernah dikonsumsi secara langsung. Jadi produk yang dihadirkan adalah produk yang utuh. Dan kami duga, sekali lagi kami duga, bukan merupakan produk yang dibeli dari platform resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nggak beli di tempat resmi. Bukan beli di tempat resmi. Dan yang kedua, ada indikasi bahwa produk tersebut bukanlah yang dijual oleh Dr. Richard. Artinya Ada perbedaan di situ. Kami belum bisa menyimpulkan, tetapi yang bisa kami sampaikan ada perbedaan dengan yang original yang Dr. Richard jual. Ya, yang aku duga juga sepertinya mungkin ya, apa nggak bisa ngomong ya, karena itu kan nggak beli di platform resmiku ya. Jadi bisa jadi itu juga bukan padaku, bisa jadi itu dibuat-buat karena nggak pas. Tapi yang jelas bukan beli di tempat resmiku dan juga nggak ada korban di sini. Jadi aku tuh duduk ngabisin waktu, aku tuh bingung juga apa yang dipermasalahkan di sini. Korbannya nggak ada,
belinya nggak di tempat aku, tapi dilaporkan. Ya, tapi udahlah kalau kita diundang ya, saya menghormatin pihak kepolisian di sini. Polisi ngundang saya berikan keterangan. Dok, mungkin beli di reseller mungkin. Athena tidak memiliki reseller, jadi kita nggak punya reseller. iya. Jadi Punya reseller resmi dok. tidak, Athena tidak punya reseller. Yang punya reseller itu Glowtech ya. Itu Glowtech itu perusahaan istri. Memang sistemnya distribusi. Kalau Athena sendiri kita nggak punya reseller. Dan kita tidak punya reseller resmi, nggak punya. Jadi bukan platform resmi kita. Gimana lah? Bahkan kayak gini ya. Ini kasusnya dalam. Ada orang katanya beli dari tempat saya. Lalu pelapor, si dokter S nih, beli dari orang ini. Jadi, terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Dan tidak ada video unboxing. tidak ada video unboxing, tidak ada bukti bahwa itu produk saya juga. Dan setelah saya lihat produknya, mohon maaf, berbeda dengan produk saya. Secara fisik pun saya bisa lihat bahwa produk tersebut berbeda dengan punya saya. Makanya Ada satu kata kunci nih. Pembelian dilakukan tanggal 23 Juli 2023. Sedangkan produk itu diproduksi pada bulan Agustus 2023. Bagaimana bisa sebuah produk belum dibuat, tapi sudah ada pembelinya? Catatannya ya, dibeli tanggal 23 Juli 2023, sedangkan produk itu diproduksi tanggal 8 Agustus 2023. Jadi dibeli sebelum produk itu dibuat. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, ini menjadi tanda tanya yang lucu. Dari mana produk itu didapat? Nah, itulah dasar bagi kami yang menjadikan kami menduga bahwa produk yang dijual bukanlah produk resmi Dr. Richard. Dok, berarti memang ada diduga sama kaitannya sama laporan dokter yang di Jakarta Selatan nggak, dokter? gimana? Ada dugaan mungkin kaitannya sama laporan dokter di Polres Selatan? Oh, enggak ya. Kalau dari laporan sih sebenarnya beliau dulu yang ngelaporin saya. Saya kan terakhir ngelaporinnya. Kalau dari itu ya, nggak ada sih kayak, nggak ada hubungan. Dok, emang mengandung apa sih dok? Tadi dokter S kan terus nengok-nengok dokter mulai dari produk sampai terakhir unboxing hadiah handphone. Handphone itu iPhone itu gimana nih dok responnya dok? Publik yang bisa menilai ya. Kalau menurutku kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya, dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya dokter seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang mengedukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya, edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya, mungkin mau menghancurkan orang, Ada dendam pribadi, mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati, ya kan? Kalau memang saya ya, jujur ya saya nge-review skincare, abal-abal loh, polosan Mercury, yang kita ngomong ini jelas-jelas jahat, tanpa terbantahkan bahwa di dalamnya ada kanker. Saya selalu ngomong ini produk berbahaya, tapi saya nggak pernah ngomong saya serang suaminya, saya sampai serang anaknya, saya sampai serang bajunya, saya sampai serang agamanya, nggak pernah loh. Saya cukup kalau Anda masih mau beli, silakan. Saya sudah kasih tahu. Tugas saya sebagai edukator cuma cukup ngomong bahwa ini produk berbahaya. Kalau nggak boleh dong maksa-maksa orang. Kalau orang masih suka mau beli, ya terserah kalian. Kalau karena saya edukasi, bukan dengan penuh kebencian. Itu kalau saya ya. Nah maka ya publik aja lah menilai ini benar-benar edukasi atau